Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak, Ibu, guru yang akan melakukan pendaftaran PPG. Pada kali ini saya akan melakukan tutorial tentang Verbal Info GTK tahun 2024, yang mana sekarang ini verbal akan digunakan untuk sebagai syarat pendaftaran PPG bagi Bapak Ibu guru semua. Baik, perkenalkan, nama saya Purwanto. Saya sebelumnya dari 2022 sudah membuat tutorial tentang info GTK, dan ini untuk yang versi 2024. Saya bekerja di operator PD Dikti di salah satu kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau di Pekanbaru. Baik, langsung saja kita mulai. Verbal bisa menggunakan dua cara. Jadi verbal ini Bapak Ibu guru semua bisa menggunakan dua cara ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama yaitu jika ada data alumni di PD Dikti. Jadi ini syarat utama dulu. Jadi jika data alumni Bapak Ibu sudah ada di PD Dikti, maka bisa menggunakan verbal dengan metode API atau Application Programming Interface. Ini adalah salah satu sistem bagaimana kita melakukan verbal yang terhubung secara langsung dengan data Bapak Ibu yang ada di PD Dikti. Jadi aplikasi di Info GTK itu sudah terhubung secara API ke PD Dikti. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan verbal menggunakan sistem API ini, maka semua verifikasinya itu sudah otomatis dilakukan oleh sistem. Jadi ketika data yang Bapak Ibu inputkan sudah benar, maka langsung divalidasi oleh sistem, langsung ditampilkan apakah datanya sudah benar atau salah. Nah, yang kedua itu adalah verbal dengan menggunakan sistem unggah berkas. Nah, ini akan otomatis ditampilkan oleh Info GTK ketika data Bapak Ibu tidak ditemukan di PD Dikti. Sebenarnya data di PD tidak ditemukan itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, data yang Bapak inputkan berupa NIM dan nomor ijazah itu tidak sama dengan yang di PD Dikti. Jadi beda spasi aja itu udah dianggap beda oleh sistem. Nah, kemungkinan kedua, memang data Bapak Ibu tidak ada di PD Dikti. Memang benar-benar tidak ada. Jadi ada dua kemungkinan tadi. Nah, untuk memastikannya, Bapak Ibu bisa mengunjungi di laman PD Dikti. Kemudian silakan diketik di pencariannya itu. Nanti pilih menggunakan NIM Bapak Ibu, kemudian dicari. Nanti akan muncul kalau memang ada. Nah, berarti Bapak Ibu pastikan ke pengelola PD Diktinya. Nomor ijazah saya yang diinput yang mana, seperti apa, seperti itu. Tapi kalau dicek di PD Dikti memang datanya tidak ada, ya berarti memang tidak bisa menggunakan yang cara pertama. Harus menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan unggah berkas. Baik, lanjut. Nah, ini sering kali ada pertanyaan ke kami selaku pengelola PD Dikti. Apakah jika sudah verbal manual atau unggah berkas, apakah datanya kita akan muncul di PD Dikti? Nah, Info GTK dan PD Dikti ini adalah dua sistem yang berbeda. PD Dikti adalah pangkalan data utamanya, dan Info GTK ini adalah sistem yang memakai data dari PD Dikti. Sehingga jika verbal manual atau unggah berkas tadi, datanya hanya tersimpan di Info GTK saja. Pada PD Dikti, data alumni tetap tidak akan muncul atau tidak ada. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan menganggap bahwasanya kalau sudah upload berkas maka data kita sudah otomatis ada di PD Dikti. Tidak.
Seperti itu. Kalau sudah muncul datanya di PDDikti atau ada, maka silahkan Bapak Ibu nanti lanjut ke verbal yang API. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah halaman dari info.gtk kemdikbud.go.id. Nah, silakan Bapak Ibu nanti login menggunakan username dan password yang Bapak Ibu punya. Nah, setelah berhasil login, nanti di menu sebelah kiri itu ada, atau yang paling bawah, cari yang paling bawah setelah login tadi, kemudian nanti ada bagian verbal ijazah. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu klik ini yang ada tulisan verbal ijazah baru ini. Klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti di sini akan muncul data Bapak Ibu, nama, tempat lahir, tanggal lahir, NIK, sekolah induk. Ini yang ada di data Dapodik Bapak Ibu. Jadi nanti jangan salah juga ya Bapak Ibu. Ini adalah nama data di Dapodik. Jadi nanti kalau terkait dengan data ini ada yang salah, maka yang dihubungi adalah pihak operator Dapodiknya. Jangan ke UPD-Diktinya ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah di sini jelas ada tulisan Dapodik, maka data ini adalah terkait dengan data isian yang ada di Dapodik. Kalau ada kesalahan silakan menghubungi operator Dapodiknya. Biasanya ada di sekolah ya. Seperti itu. Kemudian di bawah ini ada nama perguruan tinggi, nama prodi, jenjang, NIM, dan nomor ijazah. Nah, disinilah inputan itu yang akan divalidasi oleh sistem info.gtk dengan PDDikti. Makanya di sini ada pemadanan data ijazah dengan pangkalan data dikti. Nah, untuk dua ini tidak mungkin salah. Ketik nama perguruan tinggi sama nama prodi karena ini otomatis harus kita mengikuti nama yang sudah tersimpan atau autocomplete ya. Jadi sudah ada pilihan. Kita tidak bisa mengetik, kalau kita ketik manual, maka nanti ini kalau salah, ini nggak akan muncul di bawahnya. Nah, seperti itu. Maka kita harus mengetik sesuai dengan pilihan yang ada di sistem ini. Jenjang juga tidak akan mungkin salah karena kita tinggal memilih aja. NIM. Nah, NIM ini yang sama nomor ijazah yang kemungkinan itu kita salah ketik atau tidak sama dengan yang ada di sistem PDDikti. Kalau ini beda saja satu huruf, spasi, tidak akan dianggap tidak akan sama dengan yang ada di PDDikti. Akhirnya nanti muncul informasi harus unggah berkas. Padahal datanya ada di PDDikti. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Pastikan betul NIM sama nomor ijazah ini sama persis yang ada di dokumen Bapak Ibu. Dokumen ijazah maksudnya. Karena kampus itu biasanya akan menginput sama persis dengan yang ada di dokumen. NIM dan nomor ijazah. Nah, nomor ijazah ini yang biasanya ada spasi atau ada garis miring dan sebagainya. Nah, itu diketik sama persis seperti itu. Nah, seperti ini contohnya untuk inputan perguruan tingginya, ini diketik. Kalau seperti ini biasanya saya mengetik Universitas Islam Negeri Sultan. Nah, nanti akan muncul pilihannya seperti ini. Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, tinggal pilih. Nah, ketika ini sudah kita pilih, di bawahnya ini nama prodinya kita sama. Kita mau misalnya pendidikan agama Islam. Ya, ketika ketik pendidikan, spasi agama, spasi Islam, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal kita pilih nanti ini, klik. Seperti itu ya Bu, untuk Bapak Ibu untuk perguruan tinggi sama nama prodinya. Kemudian, nah ini adalah contoh. Ini NIM ini adalah NIM contoh saja. Kalau di tempat kami formatnya kira-kira seperti ini, tapi ini tidak NIM sebenarnya ya. Ini juga nomor ijazah di kami yang dulu, yang sebelum ada PISN itu adalah formatnya seperti ini. Nah, jadi ketika ini sudah terinput lengkap seperti ini, maka nanti kita di bawahnya tinggal klik cek data ijazah. Kita klik di sini. Nah, nanti setelah kita klik akan muncul seperti ini. Nah, ini jika data Bapak Ibu yang diinputkan itu sudah benar, sudah cocok dengan yang ada di PDDikti, maka dia akan langsung muncul data seperti ini, ada NIM, nama, kemudian nomor ijazahnya, waktu tempuh, SKS, dan sebagainya. Nah, jadi untuk data-data ini yang sering kami juga direpotkan oleh para alumni. Karena
apalagi contohnya misalnya data masuk ya. Masuk itu dulu di sistem itu kami tidak disuruh menginput data masuk. Nah, sekarang di sini muncul data masuk. Makanya itu kadang-kadang alumni tetap minta tolong diperbaiki. Nah, seperti itu. Jadi, pastikan saja data utamanya dulu. Data utama itu seperti NIM, nama, tempat tanggal lahir, kemudian ijazah. Nah, kalau seperti SKS, kemudian tanggal masuk tadi, nah itu bisa sambil berjalan saja nanti apanya perbaikannya. Yang penting yang data utama tadi sudah benar. Nah, kalau sudah benar untuk keperluan eh, apa namanya pendaftaran PPG ini di bawahnya ada data sudah benar. Nah, ini harus checklist dulu. Checklist baru klik konfirmasi. Nah, setelah diklik konfirmasi, nanti akan muncul ini akan berubah. Menunggu konfirmasi ini akan berubah menjadi sudah terverifikasi. Ya. Jadi sebelum ini kita klik data sudah benar, maka di sini masih tetap menunggu. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita tadi, kalau misalnya data kita tadi kita klik dari sini tadi, misalnya data Bapak Ibu tidak ada di PD Dikti, maka akan muncul seperti ini nanti. Nah, ini. Hasil verifikasi data ijazah. Maaf, data tidak berhasil ditarik dari PD Dikti. Silakan cek ijazah langsung pada sipil. Nah, ini nih informasi ini, sipil ini sekarang ada maintenance. Jadi kalau kita klik di sipil, otomatis nggak bisa juga muncul. Jadi ini untuk sementara memang kalau saya cek sampai hari ini saya masih dalam posisi maintenance, belum bisa kita pakai. Nah, cara ceknya ya tadi itu, kita buka aja web PD Dikti, masukkan NIM di situ. Nanti akan muncul nanti di situ. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya data Bapak Ibu memang tidak ada, berarti kan mau tidak mau harus menggunakan cara kedua, yaitu unggah berkas ini. Nah, setelah kita klik unggah berkas, nanti akan kita disuruh mengisi beberapa isian di bawah ini. Nah, ini ketentuannya. Nah, ini lagi yang perlu kita isi. Nah, ini jangan sampai salah. Ini isi sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Nah, ini ketentuan uploadnya. Foto harus dalam bentuk JPG, JPG, atau PNG. Kemudian ukurannya tidak boleh lebih dari 500. Scan, bukan dari foto. Ya. Nah, ini ketentuannya. Kemudian di bawahnya ada klik untuk mengambil file ijazah kita. Nah, ini contoh yang sudah diisi, ini diisi tanggal masuk. Nah, ini kalau nggak tahu tanggal masuk atau lupa, silakan tanya ke perguruan tingginya. Kalau tidak ya biasanya kalau kami defaultnya itu 1 Juli. Setiap 1 Juli tiap tahunnya. Tahun berapa dia masuk? Misalnya 2007 berarti 1 Juli 2007. Seperti itu. Kemudian, nah ini nomor ijazah seperti ini formatnya, nama, tempat lahir, ini isi persis dengan yang ada di ijazah Bapak Ibu. Jumlah semester, nah jumlah semester ini bisa dilihat di transkrip ataupun ya kita berapa semester dulu kuliahnya kan, bisa kita lihat. Jumlah SKS juga di transkrip, jumlah IPK juga ada di transkrip. Statusnya lulus, tanggal keluarnya lihat di ijazah, tanggal lulusnya tanggal berapa. Tanggal yudisium kalau ada silakan diisi. Kalau tidak ada kosongkan aja. Seperti di kami tidak ada yudisium maka kosong. Nah, ini setelah di-upload ijazahnya. Kemudian klik validasi gambar dulu. Ini nggak akan aktif ya. Tombol simpannya ini nggak akan bisa kita klik. Karena kita belum klik validasi gambar. Kita klik validasi gambar sampai tunggu sampai 100%. Nanti di sini ada progres 100%. Nah, kalau udah 100%, kita klik simpan. Masih belum aktif juga. Perhatikan di sini Bapak Ibu ya. Ini sangat penting nih. Perhatikan di sini, ini ada yang ditarik. Ini silakan ditarik di sini sampai kira-kira di 1/4 atau setengah boleh. Ya. Kemudian setelah ditarik sampai sini, klik validasi gambar lagi. Nah, tunggu sampai 100% lagi. Nah, nanti di sini belum juga aktif tombol simpannya. Tarik lagi sampai ke sini misalnya. Kemudian klik validasi gambar lagi. Minimal 3 kali. Ya, minimal 3 kali kita ini.
validasi gambarnya. Setelah 3 kali nanti akan kayak gini kan 100% nih. Tapi ini belum juga, ulangi lagi sampai tarik sini. Nah ini dia kan. Terakhir saya cobanya sampai tarik 3 kali, posisinya sudah di sini, baru ini berwarna biru cerah. Coba bandingkannya. Ini birunya biru cerah. Nah, yang ini kan birunya masih belum bisa diklik ini. Tapi kalau birunya sudah seperti ini udah bisa kita klik simpan. Klik simpan. Nah, setelah disimpan, nanti akan muncul data verifikasi. Mana dia ya tadi? Akan muncul model seperti ini juga yang mana tadi ya? Nah, seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini, tapi ininya verbal melaluinya ini nanti akan tulisannya berkas. Di sini akan menunggu validasi dari Dinas Pendidikan atau operator SIMTUN-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Menunggu kalau di sini. Nah, di sini nanti ada 2 validasi. Pertama dari Dinas Pendidikan setempat ya. Kalau SD, SMP itu biasanya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, kalau yang SMA, SMK itu di Dinas Pendidikan Provinsi. Cari aja bagian operator SIMTUN-nya. Nanti dia yang akan memvalidasi. Nah, kalau sudah tervalidasi, yang di bawahnya ada lagi yang baru sekarang yang 2024, yaitu harus melalui BGP. BGP itu Balai Guru Penggerak. Itu adanya di provinsi. Tapi Bapak Ibu, informasi yang saya dapatkan kemarin, saya kemarin sempat ikut Zoom dengan BGP wilayah Riau. Jadi Bapak Ibu tidak perlu hadir, tidak perlu datang ke kantor BGP. Cukup menunggu saja. Mereka sudah bekerja dan akan menuntaskan semua validasi ini sampai tanggal 15 Desember 2024. Karena Bapak Ibu dikasih kesempatan mulai tanggal 16 sampai 20 untuk bisa melakukan pendaftaran di laman SIM PKB. Oh ya, nanti setelah selesai di sini ya, di verbal setelah divalidasi oleh BGP itu menunggu 1 kali 24 jam ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti divalidasi tanggal 14 Desember 2024 oleh BGP, maka nanti Bapak Ibu bisa langsung mendaftar di SIM PKB-nya itu 1 hari kemudian, dari tanggal 15-nya. Itu udah saya coba seperti itu kemarin. Jadi kalau kita daftar di hari yang itu juga belum bisa tertarik karena memang dia sepertinya sinkronnya 1 kali 24 jam. Tadi sampai di Nah, kalau ini udah saya jelaskan di video saya sebelumnya tentang cara menghitung jumlah semesternya. Bisa dilihat di video saya sebelumnya. Nah, sekarang yang verbal menggunakan API. Kalau tadi upload unggah berkas ya, kalau API seperti apa? Nah, sama tadi kita klik ini dulu, kemudian kita isi dulu seperti ini. Nah, setelah diisi cek data ijazah. Nah, seperti ini muncul. Nah, dia akan muncul konfirmasi. Nah, di sini tinggal kita klik data sudah benar, klik konfirmasi. Nah, nanti akan muncul seperti ini, sudah terverifikasi. Nah, di sini akan muncul sudah terverifikasi. Nah, kalau sudah terverifikasi seperti ini, ada lagi yang perlu Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan, yaitu di sini mengkonfirmasi ini digunakan untuk apa. Jadi kalau kemarin tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya digunakan untuk melamar P3K. Nah, kalau sekarang berarti untuk melamar PPG. Silahkan di checklist, klik konfirmasi ini. Nah, setelah kita klik konfirmasi, tunggu 1 kali 24 jam baru kita bisa ke SIM PKB-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk ke SIM PKB saya akan lanjutkan di video berikutnya supaya tidak terlalu panjang. Jadi ini cukup di bagian tentang verbalnya saja dulu. Nanti saya lanjutkan di video berikutnya tentang ke laman SIM PKB. Baik, Bapak Ibu semuanya, yang menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang belum, like, dan silahkan kalau mau bertanya jawab silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.